Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di segmen berliterasi bersama Kavita Channel. Dan kali ini kita masih akan memperbincangkan mengenai literasi, tapi akan saya fokuskan bagaimana menerapkan literasi kritis melalui media cerita. Kemarin kita sudah membahas bagaimana literasi kritis itu mampu untuk membuka kesadaran budaya, kesadaran diri, dan kesadaran sosial. Dan juga literasi kritis juga tidak hanya terkait dengan proses membaca yang sekedar memaknai, tapi jauh daripada itu proses literasi kritis lebih kepada bagaimana membangun sensibilitas kita sebagai seorang pembaca dan pengamat. Jika berbicara mengenai literasi kritis, maka kita tidak bisa jauh-jauh dengan apa yang disebut sebagai sastra. Kenapa sastra? Karena melalui sastra kita dapat melihat bagaimana permainan kata ditampilkan di dalam teks dan mempengaruhi kita sebagai pembaca. Kita juga bisa melihat bagaimana sastra mampu membangun afeksi, sisi emosi, simpati pembacanya. Kita juga dapat melihat bagaimana sastra menjadi produk dari suatu era di zaman tertentu. Dan melalui sastra kita juga dapat melihat bagaimana teks menampilkan peristiwa-peristiwa sejarah di era-era tertentu. Kemudian kita juga dapat mencermati bagaimana sebuah karya sastra itu mengandung ideologi-ideologi tertentu. Misalnya ideologi ras, ideologi gender, ideologi kelas sosial. Dan juga kita bisa melihat bagaimana posisi teks terhadap ideologi dominan yang berlaku di suatu zaman. Apakah teks tersebut selaras dengan ideologi dominan atau justru dia beresisten dan bisa saja bernegosiasi. Juga di dalam karya sastra kita akan melihat bagaimana fenomena sosial budaya dan itu dipelajari di dalam kajian kebudayaan atau cultural studies. Ketika berbicara dan membahas mengenai sastra, maka kita tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan sebagai imajinasi. Karena sastra sangat erat kaitannya dengan imajinasi. Ruang imajinasi kita melalui setiap tokoh yang ditampilkan di dalam cerita. Misalnya, kita dapat mengidentifikasi diri melalui tokoh-tokoh yang ditampilkan di dalam teks dan melalui pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan yang tercermin di dalam sebuah karya. Selain itu, di dalam karya sastra juga kita dapat memperoleh berbagai macam informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu zaman atau informasi-informasi penting lainnya. Tadi saya sudah katakan bahwa topik dari segmen kali ini adalah bagaimana menerapkan literasi kritis melalui media cerita di kehidupan sehari-hari. Maka saya rasa perlu untuk membahas bagaimana peran cerita di kehidupan kita sehari-hari. Sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita karena cerita itu ada di mana-mana. Manusia hidup dengan menggunakan media cerita, berpikir dengan cerita, mengetahui informasi dengan cerita. Bahkan dapat dikatakan manusia itu sebenarnya adalah makhluk pencerita. Setujukah kalian? Ada beberapa dimensi dalam menerapkan literasi kritis melalui media cerita. Yang pertama, kita bisa menonton di televisi, kemudian bisa juga membaca secara kritis suatu karya yang berisi cerita. Yang dinamakan dengan membaca kritis itu adalah bukan sekedar memaknai, tapi juga membaca konteks dan isu-isu yang ditawarkan atau yang ditampilkan di dalam cerita yang kita baca. Bisa saja isu-isu atau konteks sosial, budaya, atau politik. Setelah itu kita adakan diskusi tentang apa yang sudah kita temukan di dalam teks. Saya kasih contoh, ketika kita disajikan film-film atau animasi gubahan dari Disney, ketika saya masih kecil, saya sangat mengidolakan princess-princess yang ditampilkan di dalam dongeng gubahan Disney. Para princess-princess yang digambarkan dan direpresentasi dalam dongeng Disney selalu direpresentasikan sebagai perempuan yang cantik, memakai gaun yang indah, kemudian juga berwarna-warni atau colorful, dan bertemu dengan pangeran tampan dan hidup happy ending. Seperti itu. Disney telah berhasil menginternalisasi dengan mengubah mimpi-mimpi anak-anak perempuan pada zaman saya untuk menjadi seorang princess Disney. Tapi tahukah dan sadarkah kita
bahwa sebenarnya Disney telah berhasil mengkonstruksi pola yang seragam tentang apa itu menjadi perempuan yang hebat. Princess Disney itu selalu digambarkan sebagai seorang perempuan yang cantik, lemah, patuh, pasif, dan selalu mengharapkan bantuan dari laki-laki untuk menolong persoalan yang ia alami. Di zaman saya, paling tidak princess-princess seperti itulah yang menjadi idola kami anak-anak pada zaman itu. Tapi saya sangat mengapresiasikan ketika Disney mengubah dongeng Mulan dan berhasil menjadikan Mulan sebagai karakter yang sangat kuat. Princess Mulan dibuat tahun 1998, di mana karakternya sangat-sangat berbeda dengan para princess sebelumnya. Seorang perempuan yang kuat, pahlawan, pejuang, warrior, dan dia tidak membutuhkan laki-laki dalam setiap keputusan yang dia ambil. Karakter Mulan ini seolah meruntuhkan persepsi masyarakat yang menganggap perempuan itu lemah. Saya sangat suka dan Princess Mulan telah berhasil mengambil hati saya pada saat itu. Belakangan, Disney telah menampilkan princess yang baru yang menurut saya benar-benar mewakili dari keinginan saya sebagai seorang penonton setia Disney, yaitu ada di film Frozen ketika Disney menampilkan Elsa sebagai perempuan yang cantik tapi juga tidak lemah. Elsa digambarkan sebagai perempuan yang cantik, menarik dengan gaun yang indah, tetapi dia mampu menjadi pengendali diri dia sendiri. Dia dapat menolong diri dia sendiri, bahkan menolong adik perempuannya. Dia juga tidak bergantung pada laki-laki seperti para Disney lainnya. Karakter Elsa sangat kuat dan sampai saat ini kebanyakan anak-anak yang hidup di zaman sekarang sangat mengidolakan tokoh Elsa. Kata lain, Disney telah menawarkan nilai-nilai baru bagi anak-anak perempuan tentang apa itu menjadi perempuan yang ideal. Saya dapat simpulkan bahwa literasi kritis bisa kita terapkan ketika kita menonton sebuah tayangan yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti tayangan para princess Disney tadi. Dongeng gubahan Disney telah berhasil mengkonstruksi nilai-nilai di dalam masyarakat dan juga berhasil menginternalisasikan nilai-nilai tentang apa itu menjadi perempuan dalam setiap anak yang menontonnya. Transformasi pada para princess Disney perlu kita apresiasi karena ia telah membawa nilai-nilai baru yang nantinya akan diinternalisasikan oleh anak-anak, khususnya terkait dengan kesadaran gender. Mengingat melek gender itu sangat penting diajarkan pada anak-anak. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di Berliterasi episode selanjutnya.